Oke, ini sebagai review tambahan ya untuk Transformer 5U dari KO-nya Bumblebee 30 ya. Review tambahan ini juga nanti juga ada tips untuk TF yang mungkin bisa di custom bagi yang sudah memilikinya, dan pasti ada beberapa yang sudah memilikinya. Nanti di akhir video akan saya infokan ya tipsnya. Oke, ini Bumblebee 5U KO-nya 30 ya. Untuk skala saya akan perbandingannya. Oke, dengan Bumblebee dari Zeta ya. Ini Bumblebee Zeta. Bedanya kalau yang 5U dia dari KO-nya 30 tidak bisa transform, jadi hanya action figure, bisa pose-pose. Tetapi kalau Zeta dia bisa transform, artikulasinya dari artikulasi juga bagus, dia bisa ekstrim artikulasinya. Perbedaannya itu aja, dia bisa kalau 30 tidak bisa transform, yang Zeta bisa transform. Dari proporsi memang lebih mirip di film yang 30 ya. Cuman nanti juga ada yang bisa transform benar-benar mirip kayak 30. Dia merek Transcraft sama merek baru lagi yang masih belum ada merek ini sama sekali. Jadi kita belum tahu itu merek apa karena masih gambarnya berbentuk desain lining, paneling lining doang gitu ya, yang warna-warni. Nah, ini skalanya antara 30 dan Zeta Bumblebee. Ini dari depan. Sekarang saya ingin dari belakang, dari samping. Ya, dua-duanya juga ramping. Memang yang 30 lebih ramping karena tidak bisa transform. Tapi kalau Zeta juga segini juga termasuk ramping ya, tidak terlalu kayak backpack, terlalu menonjol banget ya. Masih wajar ya, karena dia bisa transform. Oke, dari belakang, ini dari belakang lumayan rapi juga buat Zeta. Perbandingan dengan Bumblebee 5U ya. Perbedaannya lagi, Bumblebee 5U part diecast lebih banyak dibanding Zeta. Dan perbedaannya mencolok paling yaitu Bumblebee 5U tidak bisa transform, Zeta bisa transform. Oke. Untuk skala berikutnya dengan Optimus Toy World ya. Oke, saya geser dulu ya. Ini Optimus Toy World. Ya, ini skalanya antara Bumblebee 5U dengan Optimus Toy World. Kalau saya bilang sih lumayan skala ya. Ini perbandingan dengan Bizeta ya. Yang paling depan Bizeta ya. Memang Bumblebee dengan Optimus dia sepinggang ya, sama sepinggang. Jadi bagi yang sudah punya Optimus Toy World dan pengen Bumblebee-nya lebih mirip ke di filmnya, tinggal ambil Bumblebee 5U. Ya benar-benar mirip kayak yang official 30-nya ya. Oke, yang ditunggu-tunggu di akhir review ini. Di akhir review tambah ini saya akan menambahkan tips untuk TF yang mungkin semua orang sudah punya, yaitu MP44 KO ya. Mungkin bagi semua orang tidak tahu kalau yang versi orinya, mungkin kalau sudah punya ke versi KO buat ganti kepala. Buat ganti kepalanya
harus dicabut karena dia pakai ball joint ya. Tapi untuk yang orinya dia tidak pakai ball joint, jadi ke sistem geser buat ganti kepalanya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini saya sudah custom kepalanya. Saya juga berterima kasih infonya dari teman saya yang menginfokan cara mengcustomnya, dan saya akan beri tips and tricksnya buat kalian semua yang sudah mempunyai MP44 KO ya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk mengganti kepalanya dengan menarik dengan ball joint-nya. Jadi cukup ditahan. Oke, sebentar ya. Oke, caranya kalau sudah di custom tinggal menahan bagian belakangnya ya, ini ya. Tahan aja bagian ininya nih ya, bagian ini ditahan aja, tahan buat menarik kepalanya ke depan kayak gini ya. Ya, tahan aja merahnya, tarik ke depan. Ya, kayak gini ya. Ini kepalanya sudah di custom begini, bagian ininya sudah saya copot. Nah, ini kepala normalnya ya. Oke, sekarang saya akan ganti dengan kepala battle damage nya. Ini kepala battle damage nya. Oke, bagi yang tidak menonton review tambahan ini, mungkin dia tidak akan mendapat tips and triknya ya. Oke, ini saya pasang. Jadi tinggal tahan aja belakangnya, tinggal geser saja, dia langsung celek masuk seperti ini. Jadi gampang kan? Nah. Ya, ini pakai battle damage atau diganti ke kepala Starscream. Ini kepala Starscream. Ini kepala Starscream-nya. Oke, tersenyum. Akan saya ganti ya, sama kayak tadi juga. Tahan belakangnya, tinggal bang. Ya, tahan belakangnya, tinggal tarik pelan-pelan. Memang sih kadang-kadang suka susah. Ya, begitu. Tarik, ganti kepalanya, tahan belakangnya, tinggal sliding. Ya, jadi kepala Starscream ya. Cuman saya ngasih info hati-hati. Yang paling susah dicopot belakang birunya itu yang kepala Starscream ya. Jadi berhati-hatilah. Ini juga saya juga mengcustomnya, mencopotnya agak susah. Nah, tinggal dipasang bagian ininya. Menjadi ciri khas Starscream ya. Di belakang. Ini juga sistemnya gampang, di sliding aja. Sistem geser. Bentar ya. Sekarang menjadi Starscream. Begini. Kira Starscream. Oke. Caranya itu bagian belakangnya harus dicopot. Nah, maaf, ini contohnya. Kepalanya harus copot dulu, atau enggak bisa juga tanpa dicopot ya, biar masih nempel di robotnya. Itu ya terserah lah. Ini yang saya copot dari kepala Starscream agak susah, jadi efeknya kayak begini, agak battle damage juga. Nah, bagian sini nih yang putih-putih ini nih, asalnya ada yang menonjol ya. Ini harus di-cut bagian kiri dan kanan ya, harus di-cut. Nah, di-cut sampai bersih. Kita raba aja. Kalau menonjolnya benar-benar hilang tonjolannya, berarti itu sudah bersih. Bisa dipasang lagi dan tinggal di sliding ya. Tinggal sistem geser. Ya, itu saja info dari saya. Dan info tambahan ini semoga semua yang menonton tidak kecewa. Oke. Autobots, let's roll out. Sekian dari saya. Silakan di like dan subscribe ya. Oke.